Hello guys, kami dari kelas 2 BD3 Praka Medis dan Informasi Kesehatan kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang TQM bagi tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Baik, pertama kita akan membahas tentang pengertian Total Quality Management atau TQM. TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. TQM menggunakan strategi data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas 8 elemen pokok TQM. 1. Fokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Yang kedua, ada keterlibatan karyawan. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Perhatian pada peningkatan proses merupakan pondasi. Yang keempat, sistem yang terintegrasi. Semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi atau manajemen. Strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang masuk kita ke elemen yang terakhir, yaitu elemen ke-8, komunikasi. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan dari Total Quality Management. Tujuannya yaitu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pasien seefisien mungkin. Karena itu penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit menjadi penting karena didasari keinginan dan harapan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Oke guys, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu tantangan TQM tenaga medis pada pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, komitmen manajemen buruk. Apabila manajemen mempunyai dan memegang teguh komitmennya, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Sebaliknya, apabila mereka kurang komitmen, bisa dipastikan bahwa rumah sakit akan mengalami kegagalan mencapai TQM. Yang harus diperhatikan adalah antusias, pengorbanan waktu, dan SDA yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya employee involvement.
Kurangnya mengikut sertakan seluruh lapisan manajemen dan pegawai rumah sakit, baik secara intraprofesi, interprofesi, maupun sebagai kelompok, departemen atau bagian, menimbulkan rasa kurang bertanggung jawab. Dengan kata lain, kurangnya memeran sertakan pegawai dalam masalah kualitas akan menyebabkan orang merasa bahwasanya masalah kualitas hanya tanggung jawab bagian quality control, bukan tanggung jawab semua orang. Yang terakhir, yang keempat, lack of understanding. Kekurangan pemahaman tentang TQM tercermin pada besarnya antusias manajemen pada awal dimulainya TQM. Namun, antusias itu segera hilang karena ketidaksabaran. Akibatnya, yang negatif adalah tidak maunya berpartisipasi pada usaha-usaha TQM atau ketidakmauan merubah kebiasaan. Semua ini disebabkan karena kurang training. Oke guys, demikian tugas video dari kami. Kiranya apa yang telah kami buat ini dapat menjadi wawasan serta menambah pengetahuan kita dalam program studi yang kita tempuh ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. See you guys.